kelas-kelas yang lain. Saya juga tidak terlalu memaksa Anda gitu ya, tidak terlalu keras gitu ya. Cuma kerasnya nanti belakangan. Belakangan itu gimana ya penilaiannya ya. Saya hanya bisa keras di penilaian saya. Artinya kalau Anda nggak ngumpulin tugas ya itu udah nilaimu 0 gitu ya. Nah, saya tidak, misalnya nggak ada toleransi ngumpulin tugas ya udah itu selesai. Ya sesuai dengan waktu-waktunya yang diberikan. Oleh karena itu Anda ikuti aja ya supaya tertib, termasuk presensi ya. Presensi hari ini kalau Anda lupa pun saya tidak ngabsenin. Itu adalah tanggung jawab Anda sendiri ya. Saya rasa itu ya cukup ya. Soalnya banyak mahasiswa yang masih belum ngerti gitu ya. Pak, saya izin karena hujan gitu ya. Ya, hujan ya silakanlah. Hujan aja kok izin. Sekarang itu bisa kondisinya mungkin masih bisa dilalui ya. Hujan deras, hujan ringan gitu ya, basah ya, memang hujan tuh basah ya. Aduh Pak, nggak punya jas hujan gitu, aduh. Tapi HP-nya canggih ya, pakai iPhone gitu ya, aduh. HP-nya canggih pakai iPhone tapi nggak bisa beli jas hujan. Baik, ini ya materinya sebagian sudah saya sampaikan di sini di Classroom. Kita masuk ke materi hubungan masyarakat sesuai dengan rencana pembelajaran kita ya. Mudah-mudahan bisa kita ikuti itu ya. Rencana pembelajaran. Namanya rencana ya, biasanya kalau rencana itu ya bisa meleset, tapi rencana setidaknya kita memiliki rencana kerja, rencana yang akan kita kerjakan sehingga kita bisa persiapan gitu ya. Bisa menyusun dengan terstruktur gitu ya. Baik, materi kita tentang ini ya. Mana tadi? Humas. Pak Humas Pak, iya. Materi kita humas ini karena nggak kelihatan ya. Kalau nggak kelihatan dimatikan lampunya bisa. Kenapa? Ya. Baik ya, humas atau public relationship, relation. Materi kita yang kita bahas hari ini ya, tujuan kita bisa memahami definisi humas. Karena definisi humas atau plural PR ya. PR atau plural, kalau orang Surabaya ya, orang Surabaya itu bilang plural. Dan kata-kata plural juga digunakan media massa, terutama Kaltim Post atau Jawa Post. Biasa menggunakan plural tadi. Nah, itu definisinya banyak ternyata ya. Ada yang definisi ini masuk akal, ada yang definisinya nggak masuk akal, atau yang keliru gitu ya, atau konotasinya jelek. Ya. Nanti kita pelajari lah. Kemudian kita ingin belajar prinsip humas. Kenapa kok? Kita kan belajar media sosial Pak. Iya, media sosial. Intinya di sosialnya itu loh, media kan sarana aja gitu. Terus bagaimana kita akan menggunakan prinsip-prinsip sosialisasi sosial, ya bersosial. Gitu.
Itu gimana? Itu kan ada aturan-aturannya. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama ya, supaya nggak kacau gitu ya. Kacau itu gimana Pak? Pokoknya sembarang lah yang menakutkan gitu lah, sehingga orang itu takut menggunakan media sosial. Harusnya kan kalau kita tahu caranya bersosialisasi gitu ya, itu kan enak gitu ya. Tenang kita gitu. Di keluarga kita itu kalau tahu caranya bersosialisasi itu enak ya. Bayangin kalau keluarga Anda misalnya kakak adik misalnya gitu ya, itu ngomongnya ngomongnya galak-galak gitu loh ya, bentak-bentakan gimana, itu rasanya nggak kerasan kan di rumah ya, kurang lebih seperti itulah. Karena nggak tahu caranya berkomunikasi. Ini penting ini ya, prinsip humas. Kemudian ciri-ciri humas, ini ada ciri-ciri humas juga, dan humas adalah profesi profesional. Tentu saja kita akan belajar ilmu komunikasi di sini, cuma ilmu komunikasi ini banyak ya. Saking banyaknya itu kita mungkin nggak cukup kalau cuma belajar di kuliah hari ini tok ya. Jadi ada program studi ilmu komunikasi gitu ya. Nah di situ ada S1, ada S2, ada S3, berarti kan banyak, ilmunya itu luas banget komunikasi. Oleh karena itu yang kita pelajari ini cuma kulitnya saja gitu ya, kulitnya dasarnya aja lah gitu ya, supaya ngerti nanti. Nah, definisi humas menurut literatur ya, ini literaturnya nanti saya sampaikan. Oke, literaturnya saya tunjukkan dulu ya. Literaturnya ini dari mana? Pak Supur nulis sendiri apa? Tidak ya, saya itu nulis berdasarkan buku rujukan. Kayaknya nggak mungkin nulis ngasal ya. Ya, kadang nulis ngasal juga, tapi ya enggak lah, bukan ngasal. Ngasal. Jadi bukunya ini Google-nya ya, Google, gini Google Play ini. Saya punya koleksi buku banyak, lumayan digital ya. Gak begitu banyak sih, masih kalah banyak dengan punya orang ya. Ini ya best practice humas seperti yang sudah saya sampaikan di awal ya materinya ya. Ya best practice humas, ini buku yang kita gunakan. Jadi best practice berarti ya buku praktis lah ya. Ini bukunya ini karyanya Pak Rahmat Kriyanto, ini dosen Surabaya, karena isinya banyak mengupas tentang media yang ada di Surabaya ya. Anda bisa membelinya, harganya 217. Saya belum beli ini ya, saya belajar di depannya aja gitu, ngutip dulu. Karena saya pinjam di perpustakaan Dikbud ya. Nah, di perpustakaan Dikbud itu kita bisa baca seluruh isinya ini. Cuma di perpustakaan Dikbud itu rebutan dengan orang lain. Bukunya jumlahnya cuma 2 biji aja atau 3 biji gitu ya. Tapi yang rebutan orang se-Indonesia, jadi ya saran saya Anda beli ya. Baik, kita kalau saya buka bukunya bahas di sini kayaknya lompat-lompat nanti malah mengganggu. Oleh karena itu saya ajak untuk ini ke sini aja ya. Jadi kita langsung udah rangkuman saya tulis gini, saya copas-copas dan saya tempel di sini. Baik itu ya. Jadi menurut literatur ya tadi, humas atau public relation ini menurut Pak Kriyantono tadi sama definisinya dengan humas, padahal sebenarnya berbeda ya, karena publik di sini disebut publik ya, padahal publik itu beda dengan masyarakat. Bedanya di mana? Nah di buku tadi dikupas ya, tapi kita kalau bahas itu semua agak nggak selesai nanti, padahal materi kita cuma 1 jam 2 jam ke depan. Jadi humas itu sendiri adalah fungsi manajemen yang membantu ini mempertahankan komunikasi dua arah ya,
Saling pengertian. Nah, itu dua arah berarti ngomong-ngomong ya, ngobrol, komunikasi. Komunikasi itu satunya harus ngomong juga, gak diem aja, diajak ngomong kok diem aja kamu itu nggak sopan, gitu ya. Saling pengertian berarti sudah ngerti gitu ya, nyambung gitu ya. Terus saling menerima, saling bekerja sama antara organisasi dan publiknya. Nah, dalam hal ini adalah organisasi ya, nah, publiknya. Terlibat dalam manajemen isu, jadi orang yang bertugas sebagai PR ini ya, dia juga mengelola isu ya, mengelola isu. Mengelola itu gimana sih? Mengelola itu mirip seperti ya mencari, menghapus, mendelete, mengedit dan sebagainya. Kurang lebih mengelola itu ya. Manajemen isu supaya isunya itu tidak berkembang kemana-mana gitu ya. Bagaimana caranya supaya tidak berkembang kemana-mana itu ya. Nah, itu apakah ditahan? Nggak mungkin isu ditahan. Bagaimana caranya nahan gitu ya. Nah, itu semua ada ilmunya. Bagaimana caranya memanage isu tadi ya. Di salah satu buku referensi yang saya sampaikan di RPL, di RPP ya, rencana pembelajaran itu ada manajemen strategi memenangkan isu di media sosial. Itu tolong dibaca juga itu. Kemudian membantu manajemen untuk menjaga publik agar mendapatkan informasi bertanggung jawab atas opini publik. Jadi ada kadang publik itu juga ya namanya opini ya berkembang. Yang baru-baru ini misalnya bensin pertalit ya, RON. Ya ada orang yang ngetes pakai alat itu. Nah, ternyata RON-nya pakai alat itu menunjukkan 86. Padahal infonya RON-nya harusnya 90 misalnya. Yang benar yang mana? Nah, akhirnya rame ya. Itu jadi isu opini publik ya. Belum tentu benar apa yang dilakukan orang itu, belum tentu, karena kita cek dulu mesin alatnya itu apa gitu. Betul enggak dia berjalan? Betul enggak itu? Jangan-jangan orang iseng aja itu ya. Dan sebagainya, kita ketahui dulu. Nah, jadi isinya kalau di media sosial informasinya itu belum valid ya. Informasi yang ada itu seperti yang di awal pernah saya sampaikan, kalau informasi di media sosial itu semuanya belum bisa dikatakan valid ya, perlu verifikasi, perlu verbal dan sebagainya. Dan beda dengan berita ya, kalau berita itu biasanya dimuat di media massa yang sudah terverifikasi gitu ya, sudah melalui berbagai macam riset dan sebagainya sehingga muncul informasi yang benar, biasanya begitu. Tapi sekarang ini berita media kantor media massa itu mirip seperti media sosial juga mereka, karena biasanya kalau yang media sosial itu lebih cepat menyebar dan lebih mudah diterima kebanyakan masyarakat gitu ya. Oleh karena itu lebih banyak dipercaya dari media sosial. Padahal sebenarnya jangan sampai demikian, kita itu sudah ngerti lah. Media sosial ini belum tentu informasi yang disampaikan itu benar. Ya, jadi opini publik yang berkembang muncul ya. Bagaimana untuk mengantisipasi menanggulangi opini publik yang keliru tadi ya? Silakan. Nah, itu ada ilmunya sendiri ya untuk meredam. Oleh karena itu kita paling tidak itu tahulah caranya kita meredam. Kemudian menjelaskan dan menekankan pihak manajemen agar bertanggung jawab. Nah, ternyata humas, orang yang humas itu juga berusaha untuk ini ya, menekan manajemen. Manajemen yang mana, Pak? Jadi kalau itu informasinya di media sosial yang bagian humas tadi ya harus bisa menyampaikan kepada pihak manajemen. Ini gimana ini? Informasinya benar enggak ini? Ya. Bagaimana caranya klarifikasi, bahkan dan sebagainya itu ya. Ini adalah bermaksud untuk ini ya, agar manajemen itu bertanggung jawab melayani publik. Jadi jangan dibiarin kalau ada opini publik. Jadi orang humas itu juga harus bisa ini ya. Ingat ya. Kemudian membantu manajemen untuk mengikuti perkembangan dan memanfaatkan perubahan secara efektif. Jadi kalau ada perubahan-perubahan tentang
apa gitu ya di masyarakat, di teknologi dunia dan sebagainya, itu juga disampaikan kepada apa namanya, manajemen ya. Pernah ya kita komplain gitu ya di apa media sosial gitu ya, perusahaan apa gitu ya, komplainnya di media sosial itu seringkali malah mendapat respon yang cukup cepat ya. Biasanya 1-2 hari itu sudah direspon, bahkan nggak sampai berhari-hari sudah direspon ya. Itu artinya apa? Ya ini membantu manajemen, jadi manajemen jadi ringan gitu ya. Kemudian bertindak sebagai early warning. Early warning itu apa ya? Baru-baru ini juga pemerintah Kota Balikpapan menerbitkan kemarin ya, kemarin hari Senin atau Minggu ya. Setelah Minggu ada kejadian hujan deras lebat dan banjir ya di beberapa wilayah ya di Balikpapan. Kemudian berdasarkan BMG ya apa namanya, yang itu ngamati hujan-hujan itu, nah itu ada ramalan kalau hari-hari tanggal sekian sampai tanggal sekian itu masyarakat diminta untuk waspada. Nah ini adalah early warning ya, early warning untuk membantu mengantisipasi hal-hal yang tidak diduga tadi. Seperti hari ini hujan tadi ya, kita sudah bisa mengantisipasinya dengan menyediakan jas hujan gitu ya. Jas hujan. Bagi yang jas hujannya kurang, rebutan itu dengan saudara, dengan anak istri dan sebagainya, silakan diantisipasi dengan membeli jas hujan yang baru misalnya. Menggunakan penelitian-penelitian suara umpan balik dan sebagainya, yang teknik berkomunikasi beretika sebagai alat yang prinsip digunakan untuk komunikasi. Jadi itu intinya ya humas. Humas pekerjaannya banyak. Ini berdasarkan literatur. Tadi di buku tadi ya, coba dibuka lagi itu. Literatur berikutnya adalah menyebut humas itu adalah sebuah fungsi kepemimpinan. Nah, tujuannya dan manajemen ya, kepemimpinan dan manajemen untuk membantu meraih tujuan organisasi. Nah ini penting kalau ada kebijakan-kebijakan baru gitu ya, itu kita buatkan itu ya. Kadang-kala kita nggak cukup menulis ya, tapi juga menggambar. Apa itu menggambar? Menggambar ini apa namanya, biasanya publik itu lebih suka gambar ya, gambar atau video gitu ya. Nah seringkali muncul di media sosial itu muncul gambar-gambar yang isinya tentang apa gitu ya, tentang kebijakan baru atau apa itu ya, yang menarik gambar-gambarnya itu. Namanya gambar itu disebut apa? Meme. Apa namanya? Infografik gitu ya. Nah, infografik seperti itu juga membantu meraih tujuan. Jadi kebijakan itu nyampe ke masyarakat, mendefinisikan nilai-nilai filosofis atau prinsip yang dimiliki oleh perusahaan dan fasilitasi perubahan organisasi. Kalau ada hal-hal yang segera untuk ditanggapi, maka ini ya humas itu juga harus bisa memfasilitasi perubahan itu ya. Kalau definisinya pemerintah ya, jadi di pemerintah Indonesia itu ada beberapa kementerian yang menerbitkan definisi humas ya. Salah satunya adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika ya, nomor 35 tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Humas ya. Jadi yang disebut humas itu adalah usaha sengaja yang dilakukan dan direncanakan secara terus-menerus ya, untuk menciptakan, memelihara saling pengertian antar institusi. Tujuannya itu ya, jadi mereka antar institusi. Ini juga ada di Permenpan. Permenpan itu apa? Peraturan Menteri PAN. PAN itu apa? Aparatur negara ya, pemberdayaan aparatur negara, bukan PAN partai ya. Kemudian hubungan masyarakat di unit kerja. Nah, kemudian di pemerintah juga humas itu adalah divisi ya, bidang unit kerja ya. Unit kerja humas ya. Tujuannya adalah melakukan manajemen informasi, komunikasi. Nah, otomatis kan kita belajar ya, orang informatika kan kita ya, otomatis belajar juga
Jadi informatika nggak hanya diolah secara sains saja, tapi kita juga tahu bisa menggunakannya untuk manajemen, fungsi manajemen, untuk menciptakan hubungan yang harmonis ya antara Anda dengan sesama rekan kerja, dengan bos gitu ya, dengan pimpinan dan sebagainya, dengan masyarakat dan sebagainya. Kemudian unit kerja humas adalah organisasi. Nah ini kalau di pemerintah ya, ini silakan dibaca sendiri, definisinya agak berbeda ya dibanding yang di awal tadi ya, apalagi yang di sini ya. Nah, dari banyak definisi tadi, yang jelas ini ya, humas itu intinya adalah terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Kok bisa? Iya. Kalau kita nggak menguasai humas tadi ya seperti keluarga tadi, keluarga Anda nggak bisa cara bersosialisasi, cara berkomunikasi, bubar gitu ya keluarganya. Pemenuhan kebutuhan hidup, membutuhkan orang lain ya, bukan saja orang lain di luar keluarga kita, tapi di dalam keluarga kita juga butuh ya, terkait dengan prinsip-prinsip aktivitas membangun relasi. Nah, prinsip-prinsip dasar humas itu untuk membangun relasi ada 3 ya, yaitu telling the truth, jadi ngomong benar gitu ya, nggak boleh bohong. Makanya kalau di sekolah itu Anda boleh salah sih, boleh karena belajar kan, tapi nggak boleh bohong, katanya bohong gitu ya, bikin aplikasi bohong dibikinin orang. Nah ini telling the truth. Building trust gitu, membangun kepercayaan. Kalau kan Anda sudah bikin sendiri misalnya nggak benar, kemudian ini ngomongnya benar. Kalau di dalam agama tertentu misalnya Islam gitu ya, yang disebut beriman itu ngomongnya benar ya, antara mulut, ucapan, tindakan dan hati itu sama ya, satu ya. Jadi kayak Pak Subur ngomong begini, hatinya Pak Subur kamu jangan bohong loh ya, ternyata kita bohong juga di belakang gitu ya. Atau hati kita membenarkan iya ya kamu harus bohong dan sebagainya. Ini kan nggak cocok ya. Jadi ini building trust, membangun kepercayaan. Jadi kalau kita sudah ini ya biasanya orang muncul kepercayaan. Yang ketiga adalah persuasi. Kalau 2 ini sampai penuhi ya, Anda penuhi 2, itu biasanya otomatis akan membangun persuasi. Persuasi itu ya mempengaruhi orang lain karena kan Anda ngomongnya benar gitu ya, terus bisa dipercaya gitu ya, kerjaannya benar, itu kan sudah menunjukkan persuasi walaupun kita nggak ngomong ya. Contoh pemain bola ya, pernah berapa cerita ya, itu pemain bola Inggris ya, Muhammad Salah gitu ya. Muhammad Salah. Nah, itu juga ini ya, misalnya punya prinsip gitu ya, main bola benar terus kalau dikasih bola itu ya bisa dipercaya gitu, bolanya dikiring dan masukkan gol dan sebagainya sehingga teman-temannya juga senang gitu ya. Itu juga membangun persuasi, berikan pengaruh. Kemudian banyak orang kan yang ngefans, artinya walaupun kita nggak ngomong ya, dengan usaha itu tadi membuat orang lain terpengaruh juga, iya ya begini, sehingga bisa ngefans gitu ya, nggak perlu banyak ngomong. Manusia contohnya ini ya, contoh tiga hal ini bisa diterapkan ketika manusia butuh makan. Biasanya kan makan tinggal ngambil aja Pak ya, iya makanannya ambil aja, makanannya dari mana? Kita kan butuh orang yang buat makanan itu gitu ya. Kan tinggal beli Pak ya, beli memangnya muncul sendiri makanannya kan nggak mungkin begitu ya. Kemudian butuh mencari pendamping hidup ya, cari pacar gitu, biasanya ya ini 3 hal ini Anda perkuat ya supaya dapat pendamping hidup yang pokoknya gitu ya. Butuh pakaian juga dan sebagainya. Nah, semua itu butuh 3 prinsip membangun relasi ini. Selaras sejarah dengan humas ya, itu memang muncul sejak zaman berapa tahun ini kita nggak tahu ini ya. Zaman ketika Adam dan Hawa, Mbah Adam dan Mbah Hawa ini, nenek moyang kita ada di surga sana ya. Nah, ketika itu munculnya berkurangnya trust ya, akibat
hamba Adam melanggar larangan makan buah kuldi ini. Nah, itu di surga sana muncul kurangnya trust ini. Padahal sudah komunikasi ya, tapi karena itu tadi ya, tergoda gitu ya, tergoda. Nah, sifat manusia berarti ya udah tergoda itu. Intinya karena sudah ada ini ya, sudah ada kejadian gitu ya. Mudah tergoda. Jadi jangan sampai Anda apa ya, terlalu yakin. Biasa aja lah gitu ya. Biasa aja, atau kita malah diminta untuk berlindung ya, supaya tidak mudah tergoda, yang muqallibal qulub gitu ya. Kemudian kisah Habil dan Qabil itu juga ketika Adam dan Hawa ini sudah sampai di dunia dan memiliki anak ya, anaknya Habil dan Qabil ini ya, itu mau menikah misalnya, rebutan dengan saudaranya ini ketika mau menikah, itu rebutan cewek dan sebagainya. Nah, itu akhirnya diminta untuk berkurban ya. Kurban apa ya? Kurban harta ya. Siapa yang ternyata Allah menerima kurbannya Habil karena ketulusan ya, telling the truth. Sehingga tumbuh kepercayaan, trust ini ya. Jadi kurbannya Habil ini lebih tulus ya, pokoknya yang terbaik kurbannya itu ya. Nah, kalau Qabil ini kurbannya, waduh, kalau dilihat matanya itu mincing gitu ya, matanya itu melihat sambil memincingkan mata, artinya aduh nggak tega gitu ya. Nah, ini jangan sampai nih pelajaran berharga itu ya. Nabi Muhammad juga demikian ya, dengan nabi-nabi yang lain juga demikian, punya sifat-sifat mulia. Jadi kalau mau menyampaikan pesannya itu paling tidak beliau memiliki sifat-sifat telling the truth, ini namanya sidik kalau bahasa Arabnya, amanah dan qanaah dan sebagainya, ini patonah, publik. Nah, sifat-sifat ini oleh pemerintah juga dipakai ya, disusun di dalam Permenpan. Nah, Permenpan nomor 12 tahun 2007 bab 1 pasal 2 dan Permen RB nomor 30 tahun 2011 ya, tentang 8 asas umum humas pemerintah. Jadi pemerintah juga punya prinsip ya, punya prinsip humas, kehumasan. Ada 8 di sini ya, 8 ini ya. Tuh, duanya mana? Sebenarnya ini 8 ya. 8, jadi kalau dihitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Keterbukaan dan objektif, nah, artinya tidak diskriminatif ya, tidak pilih kasih ya, tidak menutupi informasi publik. Jadi kalau informasi itu memang untuk publik ya disampaikan lah gitu ya, jangan diumpetin orang sehingga tidak tahu gitu ya. Nah, itu sampaikan. Jadi Anda kalau forward informasi tentang apa yang harus diketahui publik ya, misalnya tentang bencana alam tadi, apa hujan yang lebat tadi ya, itu otomatis kalau kita ingat gini langsung kita forward gitu ya. Tapi dicek dulu ini betulkah gitu ya. Nah, jangan asal main share gitu ya. Tidak memihak salah satu pihak, sejalan dengan sifat tablik ini semua ya. Tablik itu berarti menyampaikan informasi yang benar gitu ya. Jujur, tidak bohong, tidak curang, memanipulasi tugas. Nah, ini dimanipulasi tugasnya, dihapus dan sebagainya, atau pokoknya ada curang gitu. Jangan sampai itu ya. Saya jadi ingat ini ya, jadi ingat apa namanya di kalangan pemerintah juga, kepolisian baru-baru ini ya, ada roti apa namanya hadiah ulang tahun TNI itu ya, masih ingat baru-baru ini, kasihan tapi ya, tapi itu pelajaran berharga ya. Jadi kita apa namanya kuenya, kue TNI itu tadi dimanipulasi. Ini ada iseng-iseng ya, muncul di dalam, biasanya kalau bercanda gitu ya, hanya bercanda aja, tapi bercandanya kemudian jadi bumerang karena dipublikasikan, di-share dan sebagainya, dianggap lucu gitu ya. Tapi itu kita harus tahu itu ya, mana yang lucu, mana yang bisa menyebabkan kita apa namanya ini apa celaka sendiri. Caranya gimana Pak? Caranya jangan banyak tertawa, jangan banyak guyon gitu, karena guyon itu biasanya menumpulkan apa namanya, menumpulkan hati. Jadi banyak itu kalau
saya pernah dapat itu ya, informasi itu. Jadi gimana caranya supaya kita bisa sensitif gitu ya. Ya itu jangan banyak bercanda, dikit-dikit bercanda sehingga bisa menyimpulkan ini jangan sampai terjadi. Selaras dengan sifat sidik, benar gitu ya, jujur, tepat janji dan akuntabel, konsisten, dapat dipertanggungjawabkan, senada dengan sifat amanah, ini menyampaikan informasi sesuai dengan apa yang harus disampaikan. Etis itu terkait dengan etika ya, tata krama, norma, sopan santun, profesional, integritas. Integritas itu juga tadi sudah saya sampaikan ya. Integritas itu ya antara ucapan, tindakan, dan pikiran dan hati itu sama ya. Terus, jadi jangan sampai beda. Kalau beda itu udah berarti integritasnya ini kurang. Nilai etis, keterampilan ini sama. Itu ciri 8 azas ya, humas pemerintah. Jadi dengan kita mengetahui etika tadi ya, di awal kita pelajari selama kita menggunakan sosial media itu tahu etika ya, tahu aturan, tahu hukum dan sebagainya, itu saya rasa nggak ada masalah ya. Nah, etika itu seperti apa ya? Ini kurang lebih dijelaskan seperti ini ya. Kemudian ciri-ciri humas ya, ciri-ciri humas itu terjadi humas itu sekarang diresmikan gitu ya, bukan sekarang tapi sudah lama itu ya, diresmikan jadi organisasi sendiri gitu ya. Nah, ciri-cirinya ini ya, terjadi dalam konteks individu dan organisasi. Individu itu setiap orang adalah humas ya, setiap orang adalah humas bagi diri dan organisasinya. Jadi kalau Anda misalnya di kuliah di UM, Universitas Mulia misalnya, itu otomatis kalau Anda keluar gitu ya, beraktivitas di luar itu, maka Universitas Mulia itu biasanya masih nyangkut di diri Anda. Misalnya nanti kalau Anda mau naik pesawat, mau keluar kota ke Jakarta itu ya, ada diskon untuk mahasiswa, maka Anda akan mengeluarkan kartu mahasiswa bukan? Untuk mendapatkan diskon itu tadi ya. Nah, itu ya. Ini Pak, oh ya mahasiswa, Universitas Mulia, oke, dapat diskon, misalnya gitu ya. Atau Anda ikut lomba misalnya, atau dapat beasiswa dari Pemprov misalnya, maka Anda atas nama mahasiswa bukan? Nah, itu artinya Anda walaupun Anda di mana-mana tapi ya masih nyangkut organisasi Anda itu sebagai mahasiswa tadi. Tapi beda kalau sudah lepas ya, kalau lepas itu sudah. Bahkan kalau lepas pun sekarang ini masih disangkut pautkan ya, selama Anda pernah misalnya. Contohnya seperti ini, baru-baru ini yang jadi gosip ya. Apa itu Pak? Gosip yang paling viral sekarang ini adalah presiden. Presiden itu masih diragukan lulusan dari UGM misalnya. Terbukti dari jasanya misalnya. Tuduhan seperti itu. Nah, artinya apa? Oh, ternyata walaupun sudah lulus lama gitu, atau sudah lepas lama gitu ya, ternyata masih membawa nama itu tadi, termasuk Anda tadi ya, membawa nama, masih ada. Artinya ini ya, berfungsi sebagai humas ya. Humas Anda itu juga masuk humas, tapi apa yang Anda lakukan ketika jelek gitu ya, juga menjadi humas. Oh, kamu ini lulusan mana, kamu sekolah mana gitu ya. Menjalin relasi positif, saling kesepahaman, saling itu berarti dua-duanya ya, dua-duanya yang saling berkomunikasi itu paham gitu ya. Kemudian mengadakan kerjasama, ini ciri-ciri humas ya. Jadi kalau humas itu tidak hanya sekedar menyampaikan informasi ya, tapi juga ini menjalin relasi. Ingat ya, menjalin relasi. Menjalin relasi gimana Pak? Itulah tugasnya, profesi ya, profesi yang luas dan bayarannya gede juga. Anda tanyainlah para pegiat media sosial tuh yang kerja di perusahaan-perusahaan yang dia pegang gitu ya, sebagai humas, sebagai pemegang media sosialnya Pak Menteri misalnya, itu yang pegang itu kan orang-orang selain Pak Menterinya, atau yang sering kita lihat adalah media sosialnya Pak Presiden gitu ya. Nah, itu bukan Pak Presiden yang nulis, tapi orang-orangnya tim negara yang sudah diatur, sudah banyak
Aduh, saya masih ingat tuh ya, waktu Pak Presiden ke Rusia. Ke Rusia itu kan perjalanannya kan nggak gampang ke sana karena situasinya perang ya. Nah, beliau kan waktu perjalanan darat kan naik kereta api ya dari Polandia. Ah, ngerti ya, Polandia. Nah, di Polandia itu naik kereta api udah situasinya menegangkan, banyak tentara dan sebagainya, dan ternyata setelah saya amati videonya, itu video itu ya, walaupun dalam hitungan menit ya, dalam beberapa pengambilan gambar itu tidak dilakukan hanya satu orang, itu dilakukan oleh banyak orang, sehingga gambar itu bisa dikumpulkan dan jadi gambar yang mudah kita pahami dan dalam waktu yang singkat. Nah, saya hanya bisa memikirkan bagaimana caranya itu ya, karena situasinya memang sulit gitu ya. Tapi yang nyampe di masyarakat itu sepertinya enggak, ya hanya informasi biasa bukan? Tapi kalau kita telusuri itu timnya luar biasa. Saya acungi jempol. Timnya itu bagus banget gitu ya. Tim dari presidenan. Artinya tim media sosialnya bekerja bagus ya, baik yang ada di sana maupun yang ada di Indonesia, dan kemudian melakukan publikasi. Artinya nggak sembarangan ya. Artinya supaya gambar itu mudah diterima masyarakat. Bukan sebaliknya ya, jadi kontraproduktif gitu. Bukan sebaliknya. Artinya ini ya, terencana, terprogram, disusun lewat pemikiran yang matang. Bisa dilakukan secara kelembagaan oleh divisi humas sendiri, tadi media sosial, terencana, terprogram, disusun lewat pemikiran matang. Berbasis ilmu pengetahuan, sains, berarti ada yang bisa dihitung ya, data, ada grafik dan sebagainya, bisa diukur dampaknya secara ilmiah, bisa diukur secara ilmiah itu ya, ada verbalnya lah gitu ya. Ya seperti tadi video Pak Presiden tadi ya, berdasarkan dialog antara organisasi atau individu ya, dialog komunikasi tim media sosial dengan tim media apa macam-macam, semuanya berkomunikasi di situ, saling mendengarkan, saling memahami, win-win solution ya, semuanya bisa diakomodir gitu ya. Nah, tapi ya semuanya kalau win-win itu kan 50-50 ya, berarti ada sesuatu, ada yang tidak dipakai gitu ya. Nah, yang tidak dipakai itu ya jangan emosi ya, yang lain. Gimana Pak maksudnya? Begini, di dalam tim tadi kan ada yang tim bertugas mengambil gambar ya. Gambar itu kadang-kadang ada yang foto, ada yang video gitu ya. Nah, mereka ini kemudian mengumpulkan bahan-bahan tadi ke timnya untuk menghimpun tadi. Nah, tim yang menghimpun tadi itu kadang-kadang hanya memilih beberapa foto yang dikirimkan dari 100 foto misalnya. Nah, dikirimkan oleh fotografernya, 100 foto, bayangin 100. Itu hanya dipilih itu cuma 1, 2, 3, 4 gitu ya. Sisanya itu malah nggak dipakai. Nah itu kalau Anda ngirim seperti itu ya kalau nggak dipakai ya jangan ngomel. Ini karena win-win solution, mereka hanya mencari mencapai tujuannya aja gitu ya. Tujuannya aja ya. Itu sering saya lakukan gitu. Saya jadi tim gini ya. Kalau ada orang yang ngomel, ini kok nggak dimunculkan, udah biasanya nggak dipakai lagi ya, karena bikin masalah aja. Nah ini ya, bertanggung jawab mengkoordinasi semua aktivitas komunikasi dalam organisasi. Nah ciri-ciri humas ini penting banget ini, memiliki sasaran publik dan stakeholder. Nah publik dengan stakeholder ini berbeda ya. Kalau publik itu ya tadi seperti masyarakat biasa, tapi dia tidak terkait gitu. Kalau stakeholder ini yang berkepentingan biasanya, termasuk publik juga, tapi publiknya itu berkepentingan ya, memiliki kepentingan dengan misalnya misalnya dengan misalnya dia punya kepentingan langsung, kebutuhan langsung dengan dia masyarakat tapi punya kebutuhan langsung dengan misalnya. Kalau publik biasa gitu aja ya mungkin nggak berundingan gitu ya. Membangun, menjaga citra positif, reputasi, menjalin relasi. Nah ini tugas dari humas ya. Anda tidak hanya sekedar share informasi, tapi juga harus ada unsur membangun. Informasimu itu bisa membangun nggak? Bisa mengedukasi kita,
Membangun itu tidak hanya sekedar mendirikan gedung ya. Misalnya Anda share informasi, bisa membangun mahasiswa enggak? Gitu. Apa membangunnya? Ya misalnya mahasiswa itu kalau mengetahui informasi itu dia tergerak gitu, mengikuti gitu ya. Nah itu tergerak mengikuti. Misalnya ada beasiswa ini, saya begini dapat beasiswa ini begini sehingga mendorong mahasiswa untuk oh iya ya enak ya bisa anu ya tapi IP aku segini oh bisa ini pakai ini lah itu sehingga mendorong mahasiswa untuk ikut mendaftarkan beasiswa dan dapat beasiswa harus begitu kan misal kita yang membangun itu jadi membangun tuh kadang nggak hanya sekedar bangun apa gedung gitu enggak ya tapi membangun bagaimana mendorong mahasiswa misal mendorong audiens untuk berbuat seperti apa yang disarankan menjaga citra positif ya reputasi ya dan sebagainya ini tujuan dari humas ciri-ciri humas itu demikian jadi itu kalau cuma share doang share doang nah humas juga punya fungsi kepemimpinan ya nah kemudian ada istilah humas keliru di masyarakat humas yang keliru di masyarakat tuh seringkali tampak seperti ini ya frontliner itu siapa sih front office gitu ya nah, kayak di depan di UM itu ada front office ya itu jadi humas juga ya iyalah humas cuma tapi bukan itu maksudnya ya itu tugas protokoler penerima tamu dan sebagainya humas tidak diberikan struktur posisi yang tinggi kadang diabaikan begitu saja ya. Dan diambil dari posisi apa sarjana-sarjana yang tidak relevan gitu ya. Tidak memiliki keahlian. Sekarang itu hampir lintas disiplin ya, tidak melihat sarjananya. Misalnya apa? Misalnya jadi jurnalis gitu ya. Jurnalis itu bukan hanya diambil dari orang-orang yang pendidikannya S1 di bidang sosial gitu ya, ambil berita, tapi orang-orang informatika juga bisa jadi jurnalis. Informatika komputer Pak, iya. Tapi dia bisa jadi jurnalis asalkan dia bisa mengetahui bagaimana jurnalistik dan sebagainya, kemudian punya sertifikasi jurnalis gitu. Sekarang kan banyak macam-macam ya. Sekarang orang sarjana hukum bisa jadi programmer, bisa aja asalkan dia bisa punya sertifikasi dan sebagainya, macam-macam portofolionya banyak. Sarjana hukum dia ada banyak. Malah hacker-hacker kita itu sarjana hukum latar belakangnya. Nah, itu lintas disiplin ya. Identik dengan perempuan yang mengumbar senyum, melayani tamu, mempengaruhi orang lain. Ini yang pengertian salah humas di masyarakat. Humas dianggap marketing, membuat promosi penjualan ya, bukan itu ya. Iklan, pameran atau digital marketing misalnya tuh. Di lembaga pemerintah humas seringkali menjalankan tugas personal pimpinan dari lembaga itu. Seringkali ya kita lihat humas melakukan seperti itu yang dia. Ini keliru ya. Apalagi seperti ini ya. Contoh keliru di media massa ya misalnya. Dicari plural part-time cantik maksimal 25 tahun gaji kurs sekian. Yang salah apanya ini? Ini kata-kata pluralnya ini part-time cantik. Ngapain? Ya memang sih, tapi nggak selalu lah gitu ya. Plural apa ini? Ternyata setelah diketahui di sini di media massa ada nyabu plural ditangkap. Apa ini maksudnya? Anda baca sendiri ya itu ya. Istilah plural contoh di iklan itu artinya digunakan sebagai singkatan public relation. Bukan rahasia lagi para perempuan yang dicari melalui iklan atau yang diberitakan itu tugasnya adalah bla 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 gitu ya. Saya tidak lanjutkan lagi itu. Artinya arahnya ke konotasi negatif. Oleh karena itu ini yang sering keliru ya, bukan ini ya maksudnya. Jadi humas itu adalah profesi profesional paling tidak ada tiga hal yang perlu dia miliki, yaitu expertise ya, pengalaman ya. Semua aktivitas kehumasan itu punya panduan teoritis, dia nggak ngasal gitu ya, nggak ngawur, nggak berdasarkan pengalaman sendiri ya, sehingga membantu kehumasan efektif dan efisien. Efektif dan efisien itu bisa diukur ya, jangan asal ngomong efektif dan efisien. Bikin skripsi Anda bilang belum apa-apa sudah bilang efektif dan efisien, itu kan dugaanmu, itu namanya hipotesis ya. Hipotesis itu masih dugaanmu, apa Anda pikir itu lebih efektif dan efisien.
Nah, itu harus Anda buktikan itu efektif. Bisa diukur itu ya, bisa dinilai, ada nilai-nilainya. Kemudian menyediakan saluran khusus komunikasi interpersonal. Nah, expertise itu gitu ya. Dia bisa menyediakan kotak opini ya, di kampus di pojok itu ada kotak ya. Mahasiswa kalau mau kritik-kritik itu masukkan itu surat di situ. Kemudian juga bisa melalui email. Kampus punya email ya. Sosial media, ada sosial medianya, silahkan sampaikan di media sosial. Nah, ini kadang beda dengan dosen ya. Aduh, mahasiswa ini masih ya. Saya memang punya media sosial ya, tapi bukan untuk itu. Media sosial yang digunakan nanti untuk luar ya, bukan untuk konsultasi ya. Konsultasi sudah ada sendiri. Silakan masuk aja ke Classroom atau ke kampus gitu ya, cari Pak Subur atau nomor HP-nya Pak Subur. Silakan. Sudah saya sampaikan nomor saya. Nah, itu silakan mau konsultasi. Lebih baik kalau mahasiswa itu datanglah ke kampus, bukan melihat lewat sosial media ya. Pak, kenapa nilai saya kok dapat D gitu ya? Itu ngomongnya di media sosial, di Facebook. Aduh. Ya lihat-lihatlah gitu lah. Nah, kalau di perusahaan, nah ini media sosial ya, sampaikan semua keluh kesah di situ bisa juga gitu ya. Tapi ya lihat juga masa keluh kesah di situ ya. Sosial media itu biasanya terbuka ya, terbuka sehingga orang lain bisa mengetahui. Kemudian skillful ya, skillful itu kemampuan, keahlian kemampuan yang biasanya sudah sudah dimiliki oleh humas ya, yang kemampuannya, keahliannya itu sudah menjadi praktisi lah ya. Dia bisa menerapkan sehari-hari, misalnya ya menulis berita. Jadi menulis berita, konsep-konsep berita-berita itu ya yang kalau dari perusahaan, ya keluar harus dari humas. Dia nggak boleh keluar dari orang sembarangan, apalagi dari mahasiswa. Kalau di kampus ya, mahasiswa itu. Dan kalau di perusahaan beda lagi, dia ada humasnya sendiri. Kalau di pemerintahan ada humasnya sendiri. Jadi konten-konten yang ada berita yang dikelola oleh pemerintahan ya, seperti kampus dan sebagainya, itu di bawahnya muncul istilahnya humas di situ. Tulisan di bawah Anda lihat itu. Dari siapa yang tulis? Oh, humas. Itulah ya. Jadi menulis berita itu termasuk tugas dari humas. Jadi nanti kita belajar ini membuat press release. Nah, press release itu juga kadang diatur oleh humas, termasuk menyediakan ini nanti press release itu biasanya mengundang buatan banyak, kemudian narasumber itu ada di belakang meja ya. Nah, banyak narasumbernya terus ngomong gitu ya. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari media. Nah, itu difasilitasi oleh humas ya. Ini penting untuk menjelaskan fenomena, ya, fenomena. Jadi kalau humas itu juga harus bisa punya pengetahuan banyak lah tentang itu semua, sehingga bisa menjelaskan tentang fenomena apapun yang akan dihadapi oleh perusahaan organisasi itu, ya. Fenomena apa aja itu macam-macam, termasuk fenomena iklim misalnya yang pemerintah kota kemarin, ya. Iklim itu bagaimana sehingga dia bisa menulis itu antisipasi. Penting ini untuk masyarakat, ya, karena masyarakat supaya bisa siap-siap lah ya. Kalau tinggal di pegunungan biasanya longsor dan sebagainya gitu ya. Kalau di pinggir sungai itu biasanya sungainya bisa larut dan sebagainya. Itu mereka harus tahu itu ya. Juga untuk prediksi ketika ada pertanyaan yang tidak diperkirakan. Jadi humas itu tidak boleh menjawab pertanyaan oleh wartawan itu tidak tahu. Wah, itu pastinya tidak profesional. Jadi itu ya. Berperilaku dan bersikap sesuai dengan kode etik, dan mereka juga diikat oleh kode etik ya, etika profesi, kode of conduct. Ini semua kalau orang sudah berprofesi baik sebagai dosen, baik sebagai mahasiswa, itu sudah ada etika profesinya. Makanya ada mata kuliah etika profesi. Nah, ini secara gambaran ya pentingnya humas ya, integrasi humas di dalam perusahaan ya. Kita sebut sebagai corporate integrated communication. Yang diintegrasikan antara lain biasanya humas itu punya kepribadian, punya karakter. Nah, perusahaan karakternya itu ya karena ada visi ya, visi misinya itu ya. Kalau di UN itu apa? Di Universitas Mulia karakternya ada di logo ya, ada humanis gitu ya, humanis.
Nah, kurang lebih itu menjadi filosofi. Kenapa perguruan tinggi itu basisnya adalah ini. Ada perguruan tinggi yang basisnya untuk entrepreneur, untuk apa gitu ya, macam-macam lah. Kalau kita lihat itu seperti kayak di Ciputra gitu ya, ada universitas basisnya apa ini termasuk filosofi ya. Kemudian nilai-nilai atau budayanya mereka gitu ya. Budayanya gimana sih? Ya, misal paling gampang adalah mahasiswa itu harus bisa berusaha sendiri gitu ya. Bisa berusaha sendiri. Contohnya misalnya mengharamkan tentang mencontek. Itu ada universitas yang punya kur itu ya, punya kultur seperti itu. Ya, jadi betul-betul diharamkan mencontek itu. Kalau ketahuan mencontek mereka akan dikeluarkan dari kampus. Bayangin, dikeluarkan dari kampus bukan dikeluarkan kuliah. Kalau di sini masih dikeluarkan kuliah mungkin atau nilaimu jelek gitu ya, karena mencontek gitu ya. Itu masih mending ya. Tapi ada universitas seperti itu, Anda cari sendiri dia. Dan universitasnya nggak kehilangan mahasiswa, malah justru malah tambah banyak dan menjadi nomor one gitu ya. Nah, ini menjadi ciri dari ini corporate personality atau karakter dari perusahaan itu sendiri. Dan perusahaan macam-macam ya. Tadi kalau untuk saya ambil dari ke universitas ya. Nah, itu biasanya punya identitas. Nah, kalau universitas kan punya identitas juga, ada logo, ada brand ya. Brand itu apa sih? Merek ya. Kalau di Surabaya itu ada universitas yang punya brand. Saya ingat ya, saya dulu memang asli Surabaya ya. Saya kelahiran Surabaya, jadi saya tahu sejak SD sampai SMA itu tinggal di sana di Surabaya. Cuma begitu perguruan tinggi saya di luar Jawa, di luar Surabaya. Nah, selama SD sampai SMA itu ada universitas yang punya brand ini, punya merek branding. Jadi ada di masa saya dulu itu mereka suka sekali nempel stiker di belakang mobil, di belakang motor gitu ya. Tulisannya apa? ITS cuk. Apa itu cuk? Kalau dibaca bahasa Inggris ini isca gitu ya. Isca. Tapi ITS cuk. bahasa itu cuk itu kan kalau orang Surabaya kan kayak orang umpat ya. Itu branding itu. Maksudnya RITS tuh gitu loh. Nah, itu jadi kebanggaan, jadi stiker gitu ya. Jadi kalau mobil itu mesti ditempeli belakangnya. Oh, ini berarti orang ITS gitu ya. Universitas ITS itu punya brand. Kalau di sini dulu brandnya begitu juga mau gitu. Universitas Mulia. Jadi mahasiswa itu punya kebanggaan kalau mau naik motornya dikasih stiker Universitas Mulia, CID gitu. Atau bikin kaos di belakangnya itu Universitas Mulia. Atau sekarang itu pakai apa ya? Jas ya, seragam ya. Mahasiswa itu ada yang hitam, ada yang apa gitu ya, biru, hijau, macam-macam sesuai jurusannya. Tulisannya belakangnya ini ada logo Universitas Mulia gitu. Keren. Ya itu kalau anak sekarang. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini branding. Nah, minggu depan saya mau bahas tentang branding ini ya, karena branding ini penting juga. Kemudian nanti berikutnya bahas tentang ini ya, communication tools for narrative and stories ini ya, penting ini kita bahas caranya nulis ya. Kemudian tentang ini enggak kayaknya. Nah, ini tujuannya kalau kita sudah punya corporate personality dan identitas tadi, itu akan membawa image gitu ya. Kenapa sih orang kok punya brand gitu? Kenapa orang kok suka nempel ITS tadi ya? Kenapa kok mahasiswa Universitas Mulia itu pakai apa jas hitam tadi ya? Karena itu ada kebanggaan image gitu ya. Image bahwasanya Universitas keren gitu ya. Ini berarti image ya. Apa image ya? Community image masyarakat ini keren. Nah, makanya saya dulu itu karena ketika SMP, SMA itu melihat stiker itu kalau di mobil itu gitu, maka saya ingin kuliah di situ gitu ya. Nah, itu artinya ada itu ya. Nah, kemudian ada investor image juga ya. Investor image juga kadang di pabrik-pabrik di perusahaan itu ada tulisannya di situ.
kamu lulusan mana? Lulusan ini gitu ya. Oh iya, ini gini ya. Jadi kesan-kesannya itu bagus gitu ya, membawa kebanggaan, employee image. Nah, ini pada akhirnya ke sini ya, corporate image ya. Jadi itulah yang kita sebut sebagai reputasi. Reputasi dari terbawa gitu ya. Dia punya prinsip, ditunjukkan dengan kebanggaan tadi, atau seperti yang kita lihat seperti kesebelasan apa Manchester United apa itu MU ya. Nah itu kan kalau kita punya kaosnya aja pakai kaos itu ya rasanya bangga juga ya. Ini karena ada ini ya, apa namanya, image tadi ya, image bahwasanya wah keren lah pokoknya pakai kaosnya MU gitu ya. Saya jadi ingat bola ini ya. Arema itu punya kebanggaan juga seperti itu ya, Arema corporate image. Jadi wah pokoknya kalau sudah pakai seragamnya supporter Arema rasanya keren banget. Begitu juga dengan Persebaya gitu ya. Atau kalau di Balikpapan apa namanya? Biru, Persiba, apa namanya sebutannya? Nah, itu ya. Persiba. Di dalam kota sendiri malah lupa ini sebutannya. Ya karena memang itu biasanya yang untuk akhir-akhir ini yang paling ngetren ya ada Rema dan Persebaya karena ada kasus itu kan ya. Dan sebagainya. Yang kita ingat ya Persija atau Persib Bandung dan sebagainya. Nah ini studi kasus ya, studi kasus beberapa contoh penerapan humas di media sosial. Contohnya kasus Prita ini. Pentingnya humas ya. Kasus Prita itu terjadi karena humas tidak profesional. Kita lihat di sini bahwa kasus Prita itu terjadi menimpa ketika Prita itu menulis keluh kesahnya pada rumah sakit Omni waktu itu ya. Nah keluhan Prita ini dikritisi oleh praktisi humas. Nah, praktisi humas tidak bisa merespon itu dan malah membawanya ke jalur hukum ya. Nah, jalur hukum. Akibatnya kasus ini rame. Ya kita ingat ya dulu ya sampai masyarakat sampai anak-anak sekolah SD ya itu berurunan menyumbangkan uang untuk membantu Prita yang akan dipenjara gitu ya. Adalah ya tengah sakit atau keluarganya sakit. Nah, opini publik berkembang mengecam rumah sakit ya dan humas ya masyarakat menilai humasnya ini tidak profesional karena ini tidak paham dan mengaplikasikan konsep humas adalah aktivitas komunikasi sehingga masalah Prita itu sebenarnya terjadi karena komunikasinya yang kurang buntu gitu ya sehingga Prita itu menulis seperti demikian di internet kemudian di internet itu prinsipnya lawan informasi dengan informasi ya. Nah, itu ya, lawan informasi dengan informasi. Maksudnya gimana? Ya kalau ada informasi melenceng, kita benarkan informasi itu dengan informasi yang lurus gitu ya. Jangan malah kita bawa. Kita sering ya dapat itu ya. Nah, contoh lagi yang baru-baru ini misalnya es teh Indonesia. Itu ya es teh Indonesia. Yang kritik dia karena kemanisan malah dibawanya ya dan seterusnya. Nah ini prinsipnya informasi dengan informasi harusnya ST itu bisa melakukan tindakan dan sebagainya yang bisa memberikan pemahaman pada konsumennya untuk bahwa informasi tidak benar dan sebagainya dia harus meluruskan gitu ya kurang lebih itu ya. Nah ini kalau berdasarkan ilmu komunikasi ya. Nah, aktivitas komunikasi lawan informasi dengan informasi. Nah, itu salah satu contoh dan ternyata banyak sekali alasan di ini ya faktor komunikasi ya. Kita pelajari di sini ada istilah konsep boundary spanning apa itu gitu. Kita nggak tahu sepertinya ya. Kemudian ada letter of denial itu apa ya? Kemudian letter of confirmation itu apa ya? Itu tuh ada di pentingnya kita belajar ilmu komunikasi ya, hak jawab, berkomunikasi interpersonal dan sebagainya itu perlu kita ketahui lah. Itu akibat dari ini ya
Humas tidak profesional. Pentingnya humas ini ya. Kemudian humas sebagai fasilitator. Nah, ini humas itu sebagai fasilitator contohnya adalah ketika ditemukan ini apa namanya buku bajakan. Buku yang diduga plagiat ya. Buku yang diduga plagiat. Jadi ada buku itu kadang hasil dari copas dari buku yang lain, kemudian dibuat buku yang lain gitu ya. Nah ini seseorang kemudian mengetahui tulisan itu, kemudian share-nya di dalam Facebook ya. Wah ini ada tulisan, dia nggak tahu, nggak langsung share ke penerbitnya, tapi dia share ke media sosial di Facebook ini ceritanya ya. Nah, karena banyak yang mengakses maka share-nya itu viral. Kemudian diketahui oleh sampailah kepada penerbit buku itu ya, yang menerbitkan buku yang diduga plagiat tadi. Nah, penerbit itu akhirnya melakukan konfirmasi ya, klarifikasi ini, klarifikasi atau si penulis mengklarifikasinya. Nah, jika ini dilakukan maka penerbit itu bertindak sebagai atau humas itu di kampus itu bertindak sebagai problem solving facilitator. Artinya apa yang sudah ditulis di awal tadi, humas juga bertindak sebagai fasilitator atau menyelesaikan masalah juga problem solving. Ya, tugasnya itu. Makanya humas itu jangan diremehin ya, jangan dianggap cuma itu aja. Jadi humas hampir tiap perusahaan tuh ada dan jumlahnya nggak hanya satu orang lah gitu, biasanya banyak gitu ya, banyak punya tim dia. Nah, di dalam perusahaan juga ada istilah bisnis ya, business opportunities are like basis apa itu peluang bisnis itu mirip seperti bis ya. Bis gimana bis ya, kadang selalu muncul bis yang baru gitu, ada artinya selalu muncul peluang yang baru, namanya peluang ya, bisnis baru dan sebagainya. Ini ditulis oleh Richard Branson. Siapa Richard Branson itu? Richard Branson itu pemiliknya Air Asia ya, atau pengusaha yang pernah terbang ke luar angkasa bersama dua pengusaha lainnya. Pengusaha siapa itu Pak? Dua orang, siapa ya? Elon Musk sama orang kaya terkaya di dunia itu siapa satunya? Ya lupa, dicari aja ya. Nah, itu Richard Branson. Nah, masuk ke terakhir ini ya, contoh humas yang dikelola oleh pemerintah kota Surabaya. Ini dia menggunakan Twitter ya. Kalau ini lihat logonya Twitter. Nah ini, dear warga Surabaya, kami mohon maaf, bla bla bla, ya. Jadi ceritanya di zamannya Bu Risma ya, Mensos, belum jadi Mensos ya, waktu kasus COVID ya, waktu COVID. Sekarang ini masih COVID tapi ya udah landai banget gitu ya. Nah, ini salah satu contoh. Nah, tugas Anda adalah carilah contoh penerapan humas pada perusahaan swasta atau salah satu ya, boleh swasta, boleh pemerintah daerah. Jangan pemerintah pusat ya, pemerintah pusat sudah ada lah banyak. Tapi pemerintah daerah mana ya, sembarang, Balikpapan kah, Samarinda kah, Surabaya kah, macam-macam banyak yang menerapkan ini ya. Kemudian di tahun 2002 ini ya, karena banyak sekali informasi ya di media sosial. Lalu berikan komentar pendapat Anda bahwa contoh yang Anda ambil itu adalah penerapan humas berdasarkan ciri-ciri humas yang sudah kita bahas tadi ya di awal, dan atau 8 asas umum humas pemerintah. Kalau itu pemerintah paling tidak ada 8 asas umum yang dimuat di medianya itu. Ya seperti ini ya. Nah ini ya, tolong dituliskan ini memenuhi 8 asas umum apa, jelasin ya. Terangkan sendiri yang terangkan Pak Subur tadi. Dikumpulkan di mana Pak? Nah, dikumpulkan di sini. Nah ini di sini ya, di Lentera.
Jadi sudah jalan. Jam berapa ini? Jam berapa? Gak bisa lihat di sini. Nah ini baru muncul. Oh sudah lewat ya. Oke. Waktunya ini ya. Nah, ini ada kuis. Ini silakan dikerjakan kuisnya. Ini preview. Ini sudah, silakan masuk di sini, langsung dijawab di sini ya. Start attempt, time limit 1 jam jadinya. Nah, jangan lewat dari 1 jam. Start attempt, langsung diklik. Nah ini langsung dijawab di sini ya. Ditulis langsung di sini ya. Nilai diberikan apabila memenuhi kriteria memiliki sumber URL. Jadi kalau tadi ini URL-nya di mana? Dikasih link ya. Nah, ini kan saya nggak ada URL-nya. Kasih link. Masuk dalam tahun 2002. Ini berarti tanggal berapa ini? Nggak ada tanggalnya. Tahu. Salah satu dari government atau non government. Kalau ini kan Surabaya, misalnya gitu ya. Tidak plagiat atau copas dari sumber lain. Anda sudah bahas, mengambil dari tulisan orang lain. Diberikan komentar. Nah, itu komentarnya harus relevan dengan ciri-ciri humas ya. Masuk humas enggak itu gitu ya. Atau 8 asas ini. Kalau pemerintah ya ini ya. Kalau humas swasta ya kurang lebih ini. Silakan ditulis langsung di sini jawabannya. Terus kemudian kalau ada linknya kasih aja linknya di sini, kasih link ya. Nah, ini. Terus kemudian kalau ada screenshotnya, ada screenshot, upload di sini ya screenshotnya ya. Screenshotnya boleh GIF, JPEG, PNG gitu ya. Gambar-gambar ini aja, bukan PDF ya. Lalu di finish attempt kalau sudah selesai. Waktunya 1 jam ini. Berjalan ini ya. Waktunya muncul di sini ya layarnya. Anda cek sendiri ini ya. Silakan dikerjakan. Ya boleh open internet, boleh silakan langsung.